Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua kembali beroleh kasih dan karunia dari Tuhan Allah kita. Bacaan Alkitab harian kita sudah sampai pada Ulangan pasalnya yang ke-17 sampai dengan pasalnya yang ke-19. Dan hari ini renungan kita terambil dari Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Dengan judul renungan kita adalah Hidup tanpa kekejian. Di ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dalam Ulangan pasal 18 ini, Allah melarang orang Israel untuk tidak meniru berbagai macam praktek supranatural yang biasa dilakukan oleh orang Kanaan. Contohnya seperti mempersembahkan anak sebagai korban dalam api, kemudian bertenung, meramal, menelaah, menyihir, memantra, bertanya kepada arwah atau roh peramal, serta meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati. Alih-alih bukannya berusaha mempertahankan ibadah mereka di hadapan Tuhan, justru sebaliknya bangsa Israel malah ikut-ikutan melakukan hal-hal yang keji bagi Tuhan. Bangsa Israel lupa, bahkan tidak sadar bahwa konsekuensi dari mengikuti atau melakukan ritual atau tradisi yang merupakan kekejian di mata Tuhan ini amatlah berat, yaitu hukuman mati. Dan Tuhan sendiri yang akan menghalau pelakunya. Mengapa demikian? Karena apa yang bangsa Israel lakukan ini jelas mengalihkan hati dan hidup mereka dari Tuhan. Dan itulah yang disebut sebagai penyembahan berhala. Oleh sebab itu, Tuhan melarang dengan sangat keras pada bangsa Israel supaya tidak belajar, tidak mengikuti, atau bahkan tidak melakukan kebiasaan bangsa-bangsa Kanaan tersebut. Dan Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup dengan taat dan hidup takut hanya kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada yang lain. Tuhan tidak senang bila umatnya belajar dari hal yang salah, bahkan menjijikan bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin apabila umatnya mengikuti adat kebiasaan dan budaya bangsa di sekitar mereka yang menyembah hal-hal yang bukan berpusat kepada Allah. Dan bahkan yang lebih parah lagi, mereka tidak segan-segan melakukan mengorbankan hal yang paling berharga seperti anaknya untuk ilah-ilah lain. Tuhan di sini bukan hanya tahu melarang saja, melainkan Dia juga membuka jalan bagi umatnya yang mau bertobat kembali kepadanya. Tuhan senang apabila umatnya mau belajar, tetapi belajar apa yang Ia mau. Itulah orang-orang yang taat kepadanya. Dan bagaimana dengan hidup tanpa kekejian di mata Tuhan pada zaman sekarang ini? Sebenarnya cukup sederhana. Melalui firman-Nya hari ini kita diingatkan untuk hidup tidak ikut-ikutan dengan apapun kebiasaan buruk yang dunia tawarkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Hidup tanpa kekejian ini juga berarti bahwa menjauhkan diri kita dari segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Tuhan, yaitu segala perbuatan, segala tindakan, atau kebiasaan yang dapat mengalihkan hati dan hidup kita dari Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berusaha untuk hidup kudus tanpa kekejian di mata Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.